Kagungan Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, berlokasi di Pulau Jawa. Candi Borobudur yang megah adalah bangunan umat Buddha terbesar di dunia yang mesti dikunjungi sekali seumur hidup. Candi Borobudur dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Syailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga. Arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Kabarnya, kemegahan Borobudur sempat sirna berabad-abad terkubur tanah dan debu vulkanik yang diperkirakan efek erupsi Gunung Merapi. Namun, candi tersebut berhasil direstorasi kembali oleh pemerintahan Thames Stamford Raffles saat menjabat Gubernur Jenderal di Pulau Jawa tahun ke-1911. Kala itu Raffles meminta bantuan insinyur Belanda Christian Cornelius untuk memeriksa kondisi bangunan Candi Borobudur yang terkubur dan membenahinya. Candi Borobudur dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1991 karena beragam alasan, diantaranya merupakan kompleks candi terbesar di Indonesia. Pengaruh bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia yaitu pundan berundak. Artinya, bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang penganut animisme dan dinamisme. Di era megalitikum, pundak berundak selalu bertingkat 3 dengan makna masing-masing. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu. Tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Arsitektur Candi Borobudur menurut urutan bangunan punden berundak yang dipadukan dengan ajaran Buddha ada 3 bagian yang dilambangkan sebagai berikut. Pertama, Kamadhatu. Kamadhatu yang diartikan sebagai alam bawah atau dunia nafsu. Selama hidup, manusia terikat pada nafsu juga dikuasai oleh kemauan. Ukiran candi di tingkat pertama menggambarkan adegan dari kitab Karma Wibangga, yaitu gambaran sebab, akibat, serta perbuatan baik dan buruk. Deretan relief tidak tampak seluruhnya karena tertutup oleh dasar candi yang lebar. Di sisi tenggara tampak relief yang terbuka dan dapat dilihat oleh pengunjung. Kedua, rupa dhatu. Rupa dhatu atau tingkat kedua disamakan dengan dunia antara dunia rupa, bentuk dan wujud. Dalam dunia tersebut manusia telah meninggalkan segala keinginan nafsu tetapi masih terikat pada nama, rupa, wujud dan bentuk. Ketiga, arupa dhatu. Arupa dhatu atau tingkat teratas yang disamakan dengan alam atas atau dunia tanpa rupa, wujud dan bentuk. Di tingkat tersebut manusia telah bebas dan memutuskan segala ikatan pada dunia fana selama-lamanya. 10 tingkat Bodhisattva. Selain ketiga bagian tersebut, Candi Borobudur memiliki 10 tingkat yang menggambarkan 10 tingkat Bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan Buddha di Nirwana. 10 tingkat itu terdiri dari 6 tingkat berbentuk bujur sangkar, 3 berbentuk bundar melingkar dan sebuah stupa utama sebagai puncaknya atau kesempurnaan. Di setiap tingkat terdapat beberapa stupa. Total seluruhnya adalah 72 stupa selain yang utama. Tidak hanya itu, filosofi Buddha juga terkandung pada keempat sisi candi dengan pintu gerbang dan tangga ke atas layaknya piramida. Filosofi tersebut berbunyi semua kehidupan berasal dari bebatuan lalu pasir, tumbuhan, serangga, binatang liar, binatang peliharaan, hingga menjadi manusia. Proses tersebut yang dinamakan sebagai reinkarnasi. Proses terakhir adalah menjadi jiwa dan akhirnya masuk ke nirwana. Terima kasih.